Kita beralih ke informasi sidang Sambo, Saudara. Ketika anggota Biro Paminal Divisi Propam Polri menjadi saksi, muncul Radit Hermawan, perdebatan antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Henry Yosodiningrat dalam sidang lanjutan perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Saksi Radit ditanya jaksa soal kewenangan Biro Paminal mengambil barang bukti. Awalnya Radit menjelaskan fungsi Biro Paminal ketika menerima pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Radit bilang jika terjadi pelanggaran pidana, maka reskrim yang akan bertindak. Paminal hanya menindak pidana etik. Tidak dibenarkan jika Biro Paminal diberi kewenangan melibatkan diri, mengarahkan, apalagi mengambil barang bukti. Apa yang tepat dilakukan kalau seorang sipil atau anggota Polri melanggar etika kode etik, kan begitu tadi ya, pengalamannya sudah cukup bagus. Pertanyaan saya, apakah seseorang yang bertugas sebagai Polri di Biro Paminal, dia melibatkan diri atau memberikan aba-aba, mengarahkan barang bukti yang terkait betul tindak pidana yang terjadi? Apakah fungsi tugas Paminal itu juga diberi kewenangan untuk mengambil barang bukti itu sehingga tidak terlihat atau berubah fungsi barang bukti yang lebih dekat pada tindak pidana sebagai alat bukti yang telah terjadi, tindak pidana yang sedang ditelusuri atau yang sudah terjadi itu di Biro Paminal ada diatur itu. Meskipun pertanyaannya apakah, ya, akan tetapi pertanyaannya mengarah pada nanti yang muncul akan pendapat dari saksi. Karena tanpa dasar apa saksi ini akan memberikan jawaban. Terima kasih yang mulia. Mohon izin majelis. Baik, walaupun begini ya, sebenarnya ini dia sudah jelaskan tadi, ya. Tugas dari saksi ini di Paminal ini hanya kalau untuk terkait dengan barang bukti hanya untuk mendokumentasikan. Iya, hanya sebatas itu. Yang saya tanya majelis, barang bukti ini terambil atau diambil. Nah kalau gitu pertanyaan bisa enggak? Bisakah orang Paminal? Ya dari Biro Paminal ini mengambil. Bisa tidak? Bisa enggak? Di dalam peraturan ini tidak diatur seperti itu. Enggak. Tegas. Bisa kalau tidak diatur berarti tidak boleh kan begitu saja toh? Iya. Siap. Begitu. Siap. Iya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tegas. Terima kasih. Itu maksud saya. Yang dipotong dulu. Pertanyaan saya, apakah Perdebatan berikutnya ketika saksi Radit menyebut tidak ada laporan atau surat perintah penyelidikan kasus Duren 3 yang menewaskan Yosua. Tapi saat sidang, kuasa hukum terdakwa perintangan penyidikan justru membeberkan surat perintah penyelidikan kasus Duren 3. Hal ini membuat jaksa penuntut umum bertanya-tanya soal kebenaran surat perintah penyelidikan yang baru terungkap sekarang di sidang. Dalam persidangan ditunjukkan adanya surat perintah. Pada saat saudara membuat Penyampaian penjelasan dari penyidik, tidak pernah disampaikan adanya laporan informasi atau surat perintah. karena tidak penjelasan penyidik tidak disebutkan ada surat perintah. Betul. Kalau saya perlihatkan kepada saudara, ada surat perintah, bahkan ada laporan informasi khusus. Silakan maju ke depan. Pernah saudara diperlihatkan seperti ini enggak? Tidak. Pertanyaannya, kalau saudara diperlihatkan seperti ini, pendapatnya akan berbeda enggak dengan pendapat saudara di sini? Berbeda. Berbeda. Jadi sebenarnya begini ya, saudara ini ketika saudara diperiksa di BAP ini, apakah saudara ini
diceritakan atau saudara mencari tahu? Kami diberi penjelasan. Karena terus terang kami penuntut umum agak meragukan surat perintah penyelidikan yang diperlihatkan oleh penasihat hukum terdakwa Begini tadi. ya, begini ya. Itu pun juga menjadi pertanyaan kami. Dengar dulu kami, ya. Persoalan yang saudara tadi ditanyakan juga, saudara juga akan tanyakan, ya. Itu tentunya tidak ditanyakan kepada dia, karena produknya itu bukan dari dia. Iya, Mas. Dan kemudian juga tidak serta-merta kemudian apakah itu sudah betul atau tidak. Persidangan perintangan penyidikan dengan saksi 2 anggota Polri yang bekerja di Paminal Propam Polri masih berlangsung dan yang saat ini masih bersaksi di sidang adalah Agus Sariful Hidayat. Kita temui jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Selamat petang Dian, keterangan apa yang jadi perhatian saat Agus Sariful bersaksi, Dian? Ya, Ibrahim, yang menjadi perhatian dari keterangan Agus Sariful Hidayat yang merupakan anggota Inspektorat Pengawasan Umum Polri, ini poin secara garis besarnya adalah Agus menjelaskan terkait dengan tupoksi dari Biro Paminal. Dalam kesaksiannya tadi, Agus menjelaskan bahwa memang Biro Paminal ini tidak memiliki kewenangan di tingkat atau melakukan penyidikan. Jadi kewenangan Biro Paminal ini hanya di ranah penyelidikan saja, itu pun penyelidikan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran etik atau disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Jadi kalau nantinya, jadi kalau ada kasus anggota Polri yang memang terlibat dalam pelanggaran pidana, maka ini harus diserahkan atau dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Tapi memang tadi disampaikan juga, nanti Biro Paminal ini boleh bekerja sama dengan Reserse atau Bareskrim Polri untuk kemudian melakukan penyelidikan lanjutan, tapi tidak mengambil alih proses penyidikan di ranah pidana, begitu Ibrahim. Nah, kemudian juga tadi saksi Agus ini menjelaskan juga soal CCTV, penegasan terkait dengan CCTV. Apakah Biro Paminal ini diizinkan untuk mengambil barang bukti CCTV? Tadi disampaikan bahwa memang Biro Paminal ini memiliki kewenangan untuk mengambil barang bukti CCTV, tetapi itu hanya dalam tahap awal penyelidikan saja. Itu pun untuk memastikan apakah dalam rekaman CCTV tersebut ada menjelaskan atau membuktikan bahwa anggota Polri ini melakukan pelanggaran kode etik atau disiplin. Nanti kalau sudah bisa disimpulkan atau terbukti ada tidaknya pelanggaran etik, maka barang bukti berupa CCTV atau apapun barang bukti itu harus dikembalikan kepada penyidik yang sedang menangani kasus tersebut. Nah, kemudian juga tadi ditekankan soal untuk mengambil barang bukti CCTV itu pun harus ada prosedur yang dilakukan. Contohnya adalah Divisi Propam Polri ini harus berkoordinasi begitu dengan pihak Bareskrim Polri. Jadi di Propam harus bersurat kepada Bareskrim untuk meminta izin terkait dengan pengambilan barang bukti. Nanti kalau sudah diizinkan, baru anggota Paminal ini bergerak untuk mengambil barang bukti CC tersebut. Nah, juga tadi Agus, kalau yang saya rangkum ini juga menjelaskan soal karakter perintah dalam institusi Polri. Ada perintah kedinasan dan juga ada perintah atasan. Tadi ditegaskan bahwa contoh atau tipe perintah kedinasan ini harus disertai dengan administrasi pendukung, ya Ibrahim. Jadi kalau ada perintah kedinasan ini harus ada surat perintahnya, kemudian juga alurnya jelas begitu, pertanggungjawabannya harus kemana. Kemudian juga ada perintah atasan. Nah, yang kami tangkap kesaksian dari Agus Sariful Hidayat, kemudian sebelumnya juga tadi ada Radit yang juga merupakan anggota dari Biro Paminal ini dihadirkan untuk meyakinkan majelis hakim atau untuk membantu jaksa penuntut umum membuktikan soal batasan-batasan perintah yang dikerjakan oleh masing-masing terdakwa. Karena seperti yang kita tahu bahwa terdakwa perintangan penyidikan ini berkali-kali dalam pembelaan dirinya mengatakan mereka sudah dalam kasus ini yang mereka lakukan adalah mereka melakukan perintah sesuai dengan perintah atasan begitu ya, tupoksi mereka. Nah, itu nanti yang akan kita dengarkan nanti apa saja kesaksiannya, tapi nampaknya saya perhatikan kesaksian dari Agus Sariful ini sudah berakhir. Ibrahim dilanjut dengan saksi lain, nampaknya dilanjut oleh saksi ahli dari digital forensik. Kita juga nanti akan nantikan apa saja kesaksian-kesaksian terbaru atau fakta-fakta baru yang diungkap dalam persidangan hari ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Dian Silitonga untuk laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.